Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu waliyus salihin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu imamul muttaqin, sallallahu wa sallam wa baraka alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا فهما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أيها المسلمون, jamaah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia, khususnya di saat ini, di kesempatan kali ini yang tentunya kenikmatan yang sangat besar. Allah masih mengizinkan kita melanjutkan rutinitas khususnya di bulan Ramadan, dan sekarang sudah di malam ke-22, walillahil hamd. Tentu ini adalah karunia yang besar yang mesti disyukuri dengan ketaatan kepadanya dan menambah semangat dan kemampuan untuk menyempurnakan semampunya apa yang harus dilakukan di 10 malam terakhir. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayah, kesabaran dan kemampuan untuk melanjutkan 10 malam terakhir ini dengan ibadah, amal saleh, agar tentunya yang kita harapkan juga kita dapatkan untuk menutup bulan Ramadan dengan husnul khatimah. Ayuhal muslimun rahimakumullah, kembali mengingat firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat yang masyhur, ayat yang sering kita dengar di bulan Ramadan, tidak asing tentunya, dan kita sudah hafal, kita sudah mengerti, malah sudah faham bahwa tujuan berpuasa, Allah katakan di situ la'allakum tattaqun. Tujuan puasa yang Allah sampaikan adalah untuk bertakwa. Takwa sering sekali kita dengar. Wasiat takwa, wasiat yang paling utama. Wasiat takwa, wasiat Allah kepada para nabi dan rasul, pada Nabi SAW secara khusus. Wasiat takwa, wasiat para nabi dan rasul kepada umatnya. Wasiat takwa, wasiat yang disampaikan oleh para ulama. Wasiat takwa adalah wasiat orang-orang saleh kepada para pengikutnya, sehingga sering kita dengar di setiap majelis perintah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ittaqullah. Salah satu wasilahnya adalah dalam kaitannya dengan bulan Ramadan adalah dengan berpuasa, la'allakum tattaqun. Maka diikutilah syariat ini oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana para nabi dan rasul yang lainnya ketika menyampaikan kepada umatnya, mereka katakan fattaqullah, fattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Hampir semuanya. Nabi Nuh, beliau menyampaikan kepada umatnya fattaqullah.
Nabi Hud, fattaqullah. Nabi Saleh, fattaqullah. Di dalam surat Al-A'raf dan surat yang lainnya banyak sekali disebutkan. Sehingga wasiat taqwa seluruh nabi dan rasul tidak terlepas dakwahnya, fattaqullah. Demikian juga Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam, dalam satu hadis yang masyhur, beliau menyampaikan kepada sahabatnya Mu'adz bin Jabal. Beliau menyampaikan kepada sahabatnya dan yang lainnya, salah satunya Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu. Mu'adz yang dikirim oleh Nabi untuk berdakwah ke Yaman. Salah satu wasiat yang Nabi sampaikan kepada beliau adalah ittaqillaha haitsu ma kunt. Bertakwalah kamu kepada Allah sebagaimana atau dimanapun engkau berada. Haitsu ma kunt, ittaqillaha haitsu ma kunt. Maka wajar dan sangat tepat, sangat singkat, sangat padat jika ada orang minta nasihat sama kita, minta wasiat sama kita, minta wejangan, tapi kita nggak punya bekal untuk menyampaikan wasiat. Nggak usah panjang-panjang. Apa yang diajarkan Nabi kepada Mu'adz ini cukup simple. Jadi kalau ada orang tanya, tolong nasihati saya, kita berpikir panjang, apa ya? Sepanjang-panjang kayak ustad-ustad, mubalik, nggak perlu. Kalau bingung wasiat, ikuti wasiat Allah dan Rasulnya, para Nabi dan Rasul, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah. Ini wasiat Nabi kepada Mu'adz, ittaqillaha haitsu ma kunt. Selesai. Karena takwa dibutuhkan di setiap saat. Salah satu wasilahnya adalah puasa, dan ini yang akan kita bahas sebagaimana Nabi katakan setelahnya, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dan iringilah perbuatan sayyi'ah, perbuatan buruk, dosa, maksiat, al-hasanah, dengan perbuatan baik. Tamhuha, kata Nabi alaihissalam, pasti perbuatan baik itu akan menghapuskan dosa dan bekas dari perbuatan buruk. Ini pasti. Sehingga sebagian ulama mengatakan, salah satunya Syekhul Islam Ibn Taimiyah dan yang lainnya, ketika Nabi mengatakan ittaqillah, salah satu bentuk takwa dijelaskan di kalimat yang kedua, yaitu kalau berbuat salah, kalau berbuat dosa, berbuat maksiat, kerjakanlah setelahnya perbuatan baik, maka dosa yang tadi dilakukan akan dihapuskan. Kata Allah Subhanahu wa taala, innal hasanati yudhibnas sayyiat. Sesungguhnya seluruh perbuatan baik akan menghapuskan perbuatan-perbuatan buruk. Jadi ini rahmat Allah yang sangat besar, bahwa seorang kalau berdosa kemudian dia merasa, maka iringilah perbuatan kesalahan itu dengan perbuatan baik. Dengan rahmat Allah, dosa yang tadi dikerjakan mudah-mudahan dihapuskan. Maka bagian yang ini kita sampaikan khususnya di 10 malam terakhir. Tidak ada satu di antara kita yang pasti merasa sempurna 20 yang telah lalu. Kalau ada tunjuk tangan. Ada yang mungkin. Mustahil. Bahkan yang bicara nggak bisa menjamin. 20 yang lalu, oh saya sudah sempurna. Sudah.
Tidak ada yang bisa mengatakan seperti itu. Bahkan itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian tazkiyah. Jangan kalian sucikan diri kalian. Maksudnya dalam arti merasa bahwa sudah suci dan sempurna. Huwa a'lamu biman ittaqa. Dia yang lebih tahu siapa yang lebih bertakwa. Allah yang lebih tahu siapa di antara kalian yang lebih bertakwa. Maka jika ini kita fahami dan itu sesuatu yang pasti, iringilah kekurangan dan kesalahan yang telah lalu itu dengan perbuatan baik. Makanya di bulan Ramadan dianjurkan di 10 terakhir sebagaimana Nabi melakukan itu untuk i'tikaf bagi yang mampu. Tujuannya, salah satu tujuannya wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Tujuannya adalah kalau ada yang sayyi'ah maka di 10 terakhir itu dengan i'tikaf, kemudian yang masih kurang nanti disempurnakan, mudah-mudahan yang kurang itu nanti tertutupi, dan dengan izin Allah kehendaknya Allah akan menghapuskan kekurangan dan dosa-dosa tersebut sebagaimana disebutkan dari sebagian salaf, yang artinya kurang lebih perbaikilah yang tersisa, niscaya akan diampuni dari kesalahan yang telah lalu. Dan jangan rusak yang tersisa, ditakutkan akan diazab atau dihukum dari apa yang telah berlalu. Waliyadzubillah. Maka aslih ma baqiya, perbaiki yang tersisa. Yughfar laka ma qad salaf ma madha, yughfar laka ma madha, perbaiki yang tersisa maka akan diampuni yang berlalu, dan jangan rusak yang tersisa sehingga ditakutkan akan dihukum dan diazab dari kekurangan yang telah lalu. Kemudian Nabi SAW mengatakan wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaullah dengan manusia dengan perilaku dan akhlak yang baik. Dan ini juga bagian yang kedua dari takwa, selain daripada mengerjakan perbuatan baik setelah perbuatan buruk, jangan lupa salah satunya juga adalah dengan bergaul, berteman, berhubungan, bersikap kepada orang lain bi khuluqin hasan, dengan akhlak yang baik, dengan akhlak yang mulia, sehingga takwa ada hubungannya dengan akhlak. Sehingga takwa ada hubungannya dengan akhlak yang baik. Salah satu wasilah yang kita ingin garis bawahi adalah kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, bahwa puasa bulan Ramadan, puasa secara khusus dan bulan Ramadan secara umum itu tentu ada kaitannya dengan tarbiyatul akhlak. Maka sangat cocok kita katakan temanya adalah Ramadan dan tarbiyah. Ramadan dan pendidikan baik untuk diri sendiri dan juga untuk orang lain. Kenapa demikian? Karena bagian daripada takwa yang disebutkan tadi la'allakum tattaqun, Nabi sampaikan dalam hadisnya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan, dan bergaulah bersama orang lain, perilaku kepada orang lain dengan akhlak yang baik. Dan bagian akhlak itu memang masuk ke dalam tarbiyah. Sebab kata para ulama dijelaskan pembahasan yang sangat mendalam bahwa akhlak itu ada dua macamnya. Ada yang muktasab, ya. Ada yang muktasab,
Ada yang jibilli, ada yang muktasab. Jibilli artinya bawaan. Artinya memang bawaannya seperti itu dia. Tidak perlu banyak melatih diri, tidak perlu banyak menyusahkan diri untuk membiasakan, karena sifatnya memang sudah seperti itu sejak kecil. Bisa jadi didikan orang tua atau lingkungan yang baik, maka sejak kecil dia sudah punya sifat akhlak yang baik. Yang kedua disebutkan dengan istilah bahwa akhlak itu bisa dilatih. Bahkan maksud dari dilatih itu adalah berusaha selalu untuk diingatkan, berusaha untuk bisa memperbaiki. Setiap ada momen maka dia perbaiki. Sehingga bulan Ramadan cocok sekali kita masukkan ke dalam wasilah untuk akhlak yang kedua. Karena di dalam bulan Ramadan itu ada sebuah pembiasaan yang tentu kita harapkan bisa berlanjut setelah bulan Ramadan. Jadi pembahasan akhlak itu sangat luas. Bahkan para ulama menyebutkan menyusun bermacam-macam kitab. Yang masyhur adalah salah satunya Al-Adabul Mufrad, punya Al-Imam Amirul Mu'minin fil Hadis Abu Abdullah Al-Bukhari rahimahullah. Bahkan kitabnya menjadi mu'tamad di dalam pembahasan adab dan akhlak. Kelebihannya kitab beliau bersanad. Ini luar biasa. Ini langsung disandarkan kepada Nabi SAW. Banyak hadis yang disebutkan di dalam kitab Al-Adabul Mufrad dan kitab-kitab yang lainnya yang bisa dijadikan patokan di dalam pembahasan akhlak. Dan luar biasanya ada pembahasan dan penyampaian yang sangat detail dari salah seorang ulama, Ibnu Qayyim al-Jauziyah, muridnya Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Bahkan banyak sekali kitab beliau yang berkaitan menjelaskan tentang akhlak, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling sederhana. Kan beliau mengatakan ad-dinu kulluhu khuluq. Agama itu intinya adalah akhlak. Ad-dinu kulluhu khuluq. Agama itu semuanya adalah akhlak sebenarnya. Maka jika seorang memperbaiki akhlaknya, mulai dari yang paling tinggi sampai yang paling bawah, maka dia sudah menggambarkan bagian daripada agamanya. Ada satu bahasan yang kita katakan akhlak yang pertama yang bisa dipelajari dari bulan Ramadan. Dan ini yang pertama berkaitan dengan puasa. Bagaimana kata Nabi SAW, siyamu syahris sabr. Puasa di bulan sabar. Para ulama maksud dari syahrus sabri adalah bulan Ramadan. Sehingga masyhur di kalangan ulama bahwa bulan Ramadan itu adalah syahrus sabri. Bahwa bulan Ramadan adalah bulan kesabaran. Ini yang pertama. Maka di bulan Ramadan dengan berpuasa kita dilatih untuk bersabar. Bahkan kalau kita ingin melihat semua keadaan puasa, itu pasti akan mengkerucut kepada akhlak yang ini, sabar. Di dalam referensi yang lain disampaikan oleh Ibnul Qayyim bahwa semua kullu maqamatid din asluhu as-sabru. Kata Ibnul Qayyim dalam referensi yang lain, semua tingkatan agama itu asal muasalnya sabar. Ini luar biasa. Ibnul Qayyim itu menyampaikan, bahkan kitab beliau yang terkenal itu Uddatus Sabirin wa Dhakhiratus Syakirin. Ini luar biasa. Kita nggak bayangkan kalau baca kitab itu. Ternyata bukan sesederhana yang kita bayangkan sabar dan syukur itu ya. Panjang pembahasan yang disampaikan oleh Ibnul Qayyim tentang sabar secara khusus. Dan sulit sekali
untuk menerapkannya kalau kita bahas dari kitab beliau. Tapi secara kesimpulan kita katakan tadi, maka cocok seperti yang disabdakan oleh Nabi SAW, Siyamu syahris sabri, bahwa kemudian syahrus sabri itu dimaksudkan adalah bulan Ramadan, sehingga kita fahami dari sini bahwa salah satu tujuan bulan Ramadan dengan berpuasa adalah melatih kesabaran. Sabar yang pertama contohnya apa, Pak? Sabar untuk bangun sahur. Ngantuknya luar biasa. Bahkan kadang ketika terbangun, selera makan itu nggak ada. Kita ingat, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahur itu ada keberkahan. Mau tidak mau munculkan selera makan supaya bisa kita makan sahur, ada keberkahan walaupun sedikit. Sabar kemudian berpuasa, tidak makan, tidak minum, menjaga syahwat, itu sabar. Semuanya dari awal sampai akhir semuanya sabar. Tidak ada terlepas dari kesabaran. Bahkan sabar ini lagi-lagi dari Ibnu Qayyim rahimahullah, ini maklumat yang sangat luar biasa. Ketika menjelaskan tentang akhlak yang baik, Ibnu Qayyim mengatakan bahwa al-akhlaqul hasanatu laha arba'atu arkan. Akhlak yang baik itu ada 4. Gak perlu panjang-panjang lah. Kalau kita hafal ini sudah cukup nih. Ternyata akhlak yang baik itu ada rukunnya. Sebagaimana sholat ada rukunnya. Husnul khuluqi lahu arba'atu arkan. Beliau menyebutkannya sederhana saja. Yang pertama itu as-sabru, sabar. Yang kedua al-iffah, kehormatan, wibawa. Yang ketiga asy-syaja'ah, keberanian. Baru yang keempat al-adl, sikap adil. Semua 4 ini akan menggiring seseorang, kalau dia bisa berlatih untuk 4 ini, akan membawanya kepada akhlak yang baik. Kata Ibnu Qayyim, contohnya sabar. Itu masuk di dalamnya menahan marah. Tahan marah itu butuh kesabaran, Pak. Kemudian menanggung beban orang lain, maksudnya menanggung menanggung rasa sakit yang dikasih orang lain, apa yang diperlakuan orang lain, maksudnya bisa kita tahan amarah kita dari itu. Ini juga termasuk kesabaran. Kehati-hatian, tidak tergesa-gesa, ini juga butuh kesabaran. Dan seterusnya, ya. Jadi masuk di dalam kesabaran ini banyak hal. Kemudian yang kedua al-iffah, kehormatan. Dengan kehormatan ini, kata Ibnu Qayyim, maka seseorang bisa menjauhkan dirinya dari perbuatan yang tidak baik. Salah satunya kehormatan dijaga dengan rasa malu. Jadi kehormatan itu dengan rasa malu. Harus punya rasa malu kalau dinampak oleh orang atau dinampak oleh sekitar melakukan yang tidak baik. Maka munculkan rasa malu. Maka terjaga kehormatannya. Bahkan kata Nabi SAW, al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Rasa malu itu tidak mendatangkan kecuali yang baik. Ya. Tapi bukan malu-malu kucing ya, atau bukan malu-maluin, tapi rasa malu dari dilihat orang lain atau ketahuan sama orang lain berbuat yang tidak diizinkan di dalam syariat. Jadi munculkan rasa malu, saya malu terlihat seperti ini. Saya malu kalau terlihat kepala saya, maka tutuplah kepalanya. Pakai peci kemana-mana. Malu terlihat misalnya dagunya halus misalnya, maka tumbuhkan jenggot, jangan dicukur misalnya. Dan seterusnya, munculkan rasa malu. Malu terlihat aurat, tentu harus nutup aurat.
Jadi rasa malu itu al-haya'u la ya'ti illa bi khair. Kemudian yang ketiga itu asy-syaja'ah, keberanian. Maksudnya adalah membawa seseorang untuk menjaga kemuliaannya. Dia punya kemuliaan, izzah. Izzah, ya, punya kemuliaan. Tidak berharap banyak dari orang lain, dia punya izzah. Tidak merendahkan diri di hadapan orang lain. Kemudian berani untuk dakwah, menyampaikan kebenaran, itu juga masuk di dalam syaja'ah, menunjukkan punya akhlak mulia untuk mengajak orang kepada kebaikan dan yang lainnya. Sehingga syaja'ah memunculkan sikap-sikap yang lain yang dipuji di dalam syariat. Salah satunya adalah sikap asy-syaja'ah, kata Nabi SAW, laisa syadidu bis-sur'ah. Bukanlah yang tegas itu dengan bisa berkelahi. Innamas syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Sesungguhnya yang syadid, yang tegas dan kuat itu adalah orang yang bisa menahan dirinya ketika marah. Ini juga berani. Ya. Bukan berarti marah itu nggak boleh ya, cuma ketika marah bisa menahan dirinya supaya tidak berlebihan. Nah, itu dia. Ini menunjukkan bahwa dia pemberani. Jadi jangan salah paham ya. Orang kalau marah, oh ini berarti sangar ini. Nah tidak. Sebaliknya justru. Ketika dia marah, dia tahan emosinya, kemarahannya. Ini justru yang syuja, pemberani. Jangan dibalik, Pak. Orang kalau emosi kemudian dia meluap-luap. Ya, sebelah kanan hancur, sebelah kiri hancur, bahkan orang ditinju misalnya, ini justru nggak baik. Tapi ketika dia menahan amarahnya, disimpan, cuma dampak dari wajah saja, ini berarti menunjukkan sikap asy-syaja'ah, bisa menahan amarahnya. Kemudian yang terakhir adalah al-adl, sikap adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini juga akan membawa seseorang untuk bersikap pertengahan, tidak berlebihan dan tidak meremehkan. Ini banyak sekali cakupannya. Al-adl ini banyak sekali cakupannya. Sehingga dia tetap mengerjakan sesuatu sesuai dengan batasan, tidak berlebihan. Ini dia sikap adil, makan, dan ini kita butuhkan ketika Ramadan, ketika makan secukupnya, tidak berlebihan, tidak juga meremehkan. Cukup segini, padahal setelah itu dia lapar, ya enggak. Makan ya, jadi tidak berlebihan, tetap berada pada posisi batasan yang sesuai. Inilah sikap yang disebutkan oleh Ibnul Qayyim, yaitu sikap al-adl. Sekilas ya, sebaliknya akhlak yang terhina juga ada 4 rukunnya. Nah, ini subhanallah maklumat yang luar biasa nih dari Ibnul Qayyim. Artinya kalau kita menjauhkan yang 4 ini, maka dia akan selamat dari akhlak yang buruk. Sekilas kita sampaikan, yang pertama kata Ibnu Qayyim, al-jahlu, kebodohan. Maka orang yang suka marah, orang yang suka berlebihan kalau emosi, orang yang gampang nangis karena satu kesulitan, ini sikap yang terbawa karena kejahilan. Orang yang suka zalim, ini juga jahil. Ya, bodoh, enggak berilmu. Kemudian yang kedua, az-zulmu, kezaliman. Kezaliman yang dimaksud adalah lawan daripada adil tadi. Tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Artinya kadang dia suka berlebih-lebihan, kadang-kadang dia malah suka mengurang-urangi. Ini zalim. Ini rukun yang kedua dari akhlak yang buruk, na'udzubillah. Yang ketiga, syahwat. Selalu mengikuti hawa nafsu, itu namanya syahwat. Ini juga akan menggiring seseorang kepada akhlak yang buruk, wal'iyadzubillah. Kemudian yang keempat kata Ibnu Qayyim, al-ghadab, marah. Maksudnya adalah marah yang berlebihan yang bisa membawanya
atau yang bisa jadi disebabkan karena hasad, karena iri dengki, dan kemudian membawanya kepada sifat konyol dan juga bisa jadi menyerang atau menzalimi orang lain. Waliyadzubillah. Jadi ini sekilas saja ya. Sehingga bulan Ramadan dengan berpuasa, ketika kita tahu bahwa ini adalah bulan sabar, maka berlatih untuk bersabar bukan hanya di bulan Ramadan, tapi usaha kita tetap berlatih setelah bulan Ramadan, tentu punya kesabaran yang sudah terlatih di bulan Ramadan, dan setelah Ramadan kita bisa menjaga akhlak yang baik ini. Maka ini yang pertama, ma'asyiral muslimin, dengan sabar berlatih untuk bisa menahan diri sehingga bisa kita dapati 3 rukun yang lain tadi dan menjauh dari 4 rukun yang menjadi pondasi dari akhlak yang buruk, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua, selain daripada sabar, di dalam banyak hadis kita berkaitan dengan Ramadan, khususnya masih berkaitan dengan puasa itu sendiri, kebanyakan hadis yang berkaitan dengan puasa ini mengarah kepada tarbiyatul lisan, pendidikan lisan. Hampir kebanyakan di bulan Ramadan, dikhususkan dalam puasa, khususnya puasa, itu lebih banyak di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kita untuk memperhatikan masalah lisan, sehingga Ramadan sangat erat hubungannya dengan tarbiyatul lisan, menjaga, mendidik lisan kita untuk tidak sembarangan mengucapkan. Bahkan sebagian ulama, atau bisa kita bilang mayoritas, atau bisa kita bilang secara keseluruhan disepakati bahwa pondasi dari akhlak yang baik itu adalah dari lisan. Orang kalau kita ingin menilai dia baik atau tidak, lihat lisannya. Bagaimana dia bercakap sama kita, lihat. Itu sebagian ulama, atau bisa dikatakan semuanya hampir mengatakan ketika menjelaskan tentang hifzul lisan, kenapa sangat penting, karena ternyata patokan seseorang bisa dinilai baik atau tidak dari lisannya. Silakan diperhatikan, silakan diperhatikan. Makanya sering kita dengar di hari Jumat, kalau khotibnya membawakan pembuka innal hamdalillah, dia akan baca salah satu ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan perkataan yang sadid. Sadid itu artinya yang mustaqim, yang lurus, yang baik. Apa Allah katakan setelahnya? Yuslih lakum a'malakum. Ittaqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum. Bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang mustaqim, yang sadid, yang terarah, yang baik, yang mustaqim. Allah akan memperbaiki amalan kalian. Ini menjadi dalil bahwasanya jika ingin dilihat amalannya itu, sikapnya baik, perilakunya mulia, lihat lisannya. Kalau jumpa sama orang ini kemudian dia suka mengajak kita untuk berzikir, ittaqillah, mengingatkan kita kepada akhirat dan seterusnya, maka mudah-mudahan ini orang juga orang baik, kita ikuti. Tapi kalau dia datang sama kita, baru jumpa langsung ngomongin tentang orang lain, auzubillah, berarti ghibah. Apalagi bulan puasa, baru jumpa langsung ini nih, bulan itu kayak gini kayak gini. Nah, ini sudah mulai, ini hati-hati. Sebagian ulama mengatakan kalau ada orang seperti ini datang sama kita, yang pertama kalau bisa dibilangin, kasih tahu dia, akhi ittaqillah, jangan ribah sama anak. Kalau tidak bisa, tinggalkan.
Kalau nggak bisa dibilangi, tinggalkan, jangan dengarkan, karena ditakutkan orang yang suka ribah sama kita, nanti di belakang dia juga suka ribahi kita. Betul Pak? Kalau nggak percaya silakan dicoba. Dan betul, sebagian kita mungkin ada yang seperti itu. Tiba-tiba orang datang bicarain orang lain sama kita. Ingat, ini rumusnya. Kalau dia mau bicarakan orang lain sama kita, rumusnya langsung kita paham, pasti dia juga ngomongin kita dengan orang lain. Kalau tidak, kalau belum bisa kita percaya itu, silakan dicoba. Maka kasih tahu orang ini, ya akhi, ittaqillah, antum ghibahi orang ini, antum minta maaf sama dia. Kalau tidak bisa, tinggalkan orang ini. Mohon maaf, anak nggak mau bicara kalau bicarain orang. Sulit Pak ya. Apalagi kalau kita sendiri juga dendam sama orang ini, pas dia datang pula omongannya nyambung malah, kan gitu. Naudzubillah, hati-hati. Baik, jadi salah satu barometer akhlak yang baik adalah dilihat dari lisan. Maka kalau kita jumpa orang lain menghormati dengan lisan kita, dengan lisannya dia hormat sama kita, memuji, mendoakan, mudah-mudahan ini kebaikan dan dia menunjukkan akhlak yang baik. Tapi kalau setiap saat dia mencemooh, mengejek, merendahkan, hati-hati. Dan boleh, ini boleh, di dalam hadis Nabi menyebutkan kalau kita dapat orang seperti itu, tinggalkan. Kita nggak musuhi dia, tapi tinggalkan. Kata Nabi SAW, inna syarran nasi indallah man tarakahu nasu ittiqa'a fuhsyih. Sesungguhnya orang yang paling buruk di sisi Allah, yang paling jelek di sisi Allah adalah orang yang ditinggalkan oleh orang lain karena takut keburukan lisannya. Boleh, tinggalkan aja. Kita nggak musuhi dia ya, apalagi dia masih muslim. Tapi kita takut sama dia karena lisannya jelek. Tinggalkan. Mohon maaf, saya nggak mau sama antum. Antum lisannya begini. Ya, tinggalkan. Boleh, nggak masalah. Saya takut sama antum. Saya takut sama kamu karena lisan kamu begini dan begitu. Mohon maaf, tinggalkan. Lebih baik ditinggalkan, karena syarrun nasi indallah man tarakahu nasu ittiqa'a fuhsyih, karena takut dari kotor lisannya itu, waliyadzubillah. Nah, jadi kembali ke sini lagi, bahwasannya Ramadan khususnya berkaitan dengan puasa, salah satu yang diajarkan dalam hadis Nabi adalah mengisyaratkan kepada hifdzul lisan. Hadis yang pertama itu sabda Nabi SAW, "Idza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfuth." Maka seorang ketika dia berpuasa, janganlah dia melakukan rafat. Ini isyarat untuk menjaga lisan, bahwa dengan berpuasa jangan sampai kita juga memiliki kebiasaan untuk berkata-kata yang kotor, yang keji, yang tidak baik. Jadikan puasa latihan tarbiyah kita. Ya, kalau yang sudah bawaan dia sejak dulu, sejak kecil sudah dilatih orang tuanya untuk berkata-kata yang baik, walillahil hamd, fabiha wa ni'mat, itu sangat baik. Tapi kalau ada yang baru bertaubat, dulu dia masih suka cakap yang begini dan begitu, suka mengejek, suka kata-kata yang tidak baik, tidak sopan, maka bulan Ramadan jadi fursah, momen melatih diri. Karena kalau masih seperti itu, puasanya sia-sia. Dilatih dan ditarbiyah. Ini yang kita katakan tadi, bahwa salah satu akhlak yang baik itu bisa dilatih. Maka puasa berlatih. Nggak bisa Ustaz, loh kok nggak bisa? Diamlah. Karena kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Kalau nggak bisa diam, maka berlatih untuk diam. Subhanallah, kadang-kadang kita kalau jumpa sama orang yang kita katain juga nampaknya, Pak, ini orangnya pendiam banget. Padahal dia diam itu bukan berarti dia nggak pandai ngomong, cuma memang ingin menjaga. Kita harus ikuti orang seperti ini.
Nggak enak jalan sama dia, diam aja perjalanan. Justru lebih senang Pak daripada banyak ngomong, tergelincir, ada yang sakit hati. Nah, ini lebih parah. Ya, memang kadang-kadang kalau dalam hal apa, memang terasa kok diam-diam aja gitu kan. Tapi lebih baik ya, karena tidak ada yang bisa diomongin, maka lebih baik memang diam. Jadi kalau ada yang bilang nggak bisa, memang kebiasaan saya seperti ini, salah. Justru harus dirubah. Kalau tidak bisa diam, ya, supaya tidak keluar kata-kata yang tidak baik. Maka kata Nabi SAW, fala yarfuth, janganlah dia berkata-kata yang kotor, yang keji, yang tidak baik. Hendaknya dia menjaga lisannya dari perkataan-perkataan ya yang tidak baik. Khususnya di zaman sekarang, subhanallah. Anak-anak kita banyak sekali istilah-istilah yang bukan hanya tertulis, sudah memang tersebar, bukan hanya, ya subhanallah, ini memang perlu penjagaan dari kita. Silakan anak-anak yang kita cintai, kita jaga Pak. Banyak sekali zaman sekarang istilah-istilah yang kita nggak tahu ternyata mengarahnya kepada sesuatu yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang waliyadzubillah, entah kemana dinisbahkan kita nggak tahu. Dapatnya pun entah dari orang yang nggak jelas, orang-orang fasik, na'udzubillah. Ada yang asalnya dari bahasa Inggris, ada yang bahasa Indonesia tapi diselewengkan semua. Subhanallah. Anak-anak ini banyak. Ya, bapak-bapak yang ada di sini dan ibu-ibu juga tahulah bagaimana pergaulan zaman sekarang yang bahasanya itu waliyadzubillah. Bahkan setingkat SD tahu sudah Pak. Kata-kata itu, na'udzubillah, perlu diperhatikan. Dan kita waspadai dari orang-orang yang ada di bawah kita, anak-anak kita, keturunan kita, supaya harus dinasihati, bahkan dimarahi, ditegur. Kalau enggak nanti terbiasa, sudah besar, itu terbawa, waliyadzubillah. Baik, maka khususnya di bulan puasa ini menjadi momentum untuk tarbiyatul lisan, menjaga lisan kita dari perkataan-perkataan ya, yang tidak baik. Kemudian lanjutan hadisnya kata Nabi, wala yajhal, dan janganlah dia melakukan perbuatan-perbuatan orang-orang jahil yang tidak berilmu. Disebutkan oleh para ulama maksudnya adalah seperti mengangkat suara, kemudian menunjukkan kekonyolan di dalam perkataannya. Ini juga jahil, mengikuti orang-orang jahil. Dan Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan dalam Al-Qur'an, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Wa'rid 'anil jahilin artinya jauhkan diri kalian dari perilaku orang-orang jahil. Sekarang banyak sekali, ya, banyak sekali yang nampak dan juga yang tidak nampak. Yang paling banyak nampak jelas, dan itu banyak dilihat oleh anak-anak muda dan anak-anak kita di zaman sekarang. Waliyadzubillah, perlu waspada. Dalam riwayat yang lain Nabi katakan wala yaskhab, ya, jangan mengangkat suara kalau berdebat, melengking, mengata-ngatain sampai memanggil dengan kalimat yang tidak baik, dengan mengangkat suara. Bahkan dilakukan di sholat tarawih, meskipun itu selawatan katanya, tapi ngangkat suara. Lebih besar malah suaranya dari suara imam. Lebih panjang malah itunya daripada sholat bacaan imamnya. Jadi wala yajhal, dalam riwayat yang lain wala yaskhab, ya, tidak berkata-kata seperti orang-orang jahil, dan tidak mengangkat suaranya, memunculkan keributan ketika dia sedang berpuasa, teriak-teriak nggak jelas, ya, waliyadzubillah. Kemudian di dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, atau di dalam lanjutan hadis yang sama, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni shaim. Dan kalau itu terjadi sama dia, ada orang yang mengganggu puasanya dengan mengejeknya, dengan membantahnya, ya, dengan
meneriakinya dengan segala macam perkataan yang tidak baik di hadapannya. Simpel saja kata Nabi SAW, falyaqul inni shaim. Kalimat inni shaim ini bisa kembali kepada kita dan bisa kita jadikan senjata kepada orang lain. Maksudnya apa? Pengingat kita itu adalah saya sedang puasa. Itu jadi pengingatnya. Jadi kepada kita diingatkan, ya Allah, saya sedang puasa, sabar. Dan juga sebagai tameng untuk orang ini, ya akhi, mohon maaf, ana sedang puasa. Ini sunnah ya. Ini boleh dilakukan seperti, bukan berarti untuk menunjukkan sombong kita lagi puasa, tidak. Tapi ingin mengatakan kepada orang ini, jangan bikin saya juga terikut sepertimu karena saya sedang puasa. Kita naluri kita sebagai laki-laki misalnya, atau orang yang mungkin punya emosi yang tinggi, temperamen, kalau diapakan sama orang bisa jadi membalas. Tapi ketika mengingat inni shaim, kemudian dikasih tahu kepada dia saya sedang puasa, ini sebagai junnah, sebagai perisai. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita tertahan dan dia juga bisa diingatkan untuk tidak melakukan itu. Jadi dia harus mengiklankan kepada dirinya, dia kasih tahu kepada orang lain juga harus diumumkan inni shaim, mohon maaf saya sedang berpuasa, supaya dia juga bisa menahan diri. Kalau tidak bisa, maka itu kembali kepada kita, inni shaim, berarti jangan dibalas. Karena kalau ikut-ikutan masuk kepada yang tadi sebelumnya, yarfuth yaskhab, membalas dengan kata yang keji, bahkan bisa jadi sama-sama mengangkat suara, akhirnya masuk ke dalam hadis tadi yang justru dilarang oleh Nabi SAW, tidak mengangkat suaranya, khususnya ketika berdebat. Baik, kemudian juga dalam hadis yang lain Nabi SAW mengatakan berkaitan dengan tarbiyatul lisan, bahwa puasa diharapkan menjadi tarbiyah kita untuk tidak berdusta dan berbohong. Puasa menahan diri kita dari sikap bohong, dan itu disabdakan oleh Nabi SAW dalam hadis yang sahih, man lam yada' qawla az-zuri wal 'amala bih falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabah. Apabila ada orang yang tidak meninggalkan qaula az-zur, perkataan yang dusta, wal amala bih, dan prakteknya. Nah ini dia, bukan hanya perkataan dusta, tapi praktek dustanya juga diwanti-wanti oleh Nabi. Artinya berbohong ketika berpuasa, harusnya dia melakukan ini ternyata tidak, dan seterusnya. Nah, ini juga praktek dari kedustaannya. Kata Nabi SAW, falaisa lillahi hajah, Allah tidak butuh kepadanya fi an yada'a ta'amahu wa syarabah, tidak butuh kepadanya ketika dia meninggalkan makan dan minum. Artinya nggak butuh sama puasanya. Subhanallah, kita nggak ngebayangin ketika sudah capek-capek puasa, nanti di akhirat nggak butuh katanya. Ngapain kamu puasa? Karena ternyata puasanya diisi dengan maksiat, diisi dengan bohong, tidak menjaga lisan. Ternyata dikatakan seperti itu nanti di akhirat. Na'udzubillah. Kita takut gitu ya. Seorang yang beriman tentu takut dengan hal seperti ini. Maka mesti harus menjaga-jaga ya dari perbuatan dusta, berbohong, wal amal bih, dan juga mempraktekkan atau mengamalkan kedustaan tersebut. Dan ini subhanallah banyak sekali, khususnya di zaman sekarang yang penuh dengan kebohongan. Ini bisa jadi masuk berita-berita hoax itu, jangan ikut-ikutan lah Pak. Kalaupun sekedar baca, mungkin baca untuk tahu aja, ya mungkin mudah-mudahan dimaklumi. Tiba-tiba tangannya nggak sabar ikut nge-share, ya kan? Zaman sekarang kan gampang sekali di-share, ajaib nih, disebarin, ikut-ikutan. Berarti kembali lagi tadi kesabar. Kalau tangannya nggak sabar, takjub lihat kabar ini, ikut-ikutan, padahal ternyata bohong. Ini masuk Pak ya, kita jangan remehkan ini. Ini bisa jadi masuk ke dalam bab yang ini.
wal amala bihi, mempraktekkan kebohongan itu padahal kita nggak tahu apa-apa. Ya. Apalagi semua berita yang tersebar sekarang, beginilah, begitulah, kita ikut-ikutan, waliyadzubillah. Maka ketika tahu tentang ini shaim, maka ini akan mudah-mudahan menjauhkan kita dari sikap yang seperti ini. Kemudian juga itu yang kedua ya, intinya adalah bahwasanya selain daripada menuntun kita untuk sabar, juga kita dituntun untuk bersikap menjaga lisan. Ini seringkali tentunya dalam banyak kajian mesti harus diulang-ulang peringatan dan nasihat ini. Menjaga lisan karena pengaruhnya sangat besar. Ya waliyadzubillah. Oh, berapa banyak orang yang bisa terpengaruh hanya karena lisannya. Dalam kebaikan juga dalam keburukan, berapa banyak orang yang dengan nasihat singkat ya kemudian terpengaruh dia dengan nasihat singkat itu. Sebagaimana banyak juga orang yang terpengaruh karena lisan yang buruk dari orang lain, waliyadzubillah. Bahkan sering disampaikan dalam hadis Nabi ketika dia menyampaikan ini kepada Mu'adz bin Jabal. Lagi-lagi Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, Nabi katakan kepadanya, "Kuffa 'alaika hadza." Ya Mu'adz, kuffa 'alaika hadza. Ya Mu'adz, tahan ini. Ambil ditunjuk oleh Nabi. Tahan ini, maksudnya tahan lisanmu. Mu'adz tentu bertanya, "Wa hal yu'akhadhun nas 'ala lisanihim ala ma yaqulu alsinatuhum?" Apakah setiap orang akan dihukum ya Rasulullah hanya dengan apa yang diucapkan dengan lisannya? Maka Nabi pun membantah. Nabi SAW membantah Mu'adz dengan mengatakan, "Wa hal yakubbun nas ala wujuhihim finnar illa hasaidu alsinatihim?" Nabi kembali bertanya, memang iya, tidak ada yang lain yang bisa menjerumuskan manusia ke dalam neraka kecuali dari apa yang dihasilkan dari lisannya, waliyadzubillah. Maka perlu diwanti-wanti sebanyak-banyaknya, sesering-seringnya untuk menjaga lisan kita. Hati-hati ya, banyak musibah yang dihasilkan dari lisan, apalagi di zaman sekarang berbagai macam bentuknya. Ribah, namimah, bohong ya, kemudian persaksian palsu dan macam-macam, naudzubillah. Maka harus sering ya untuk selalu diingatin dan dinasihatin, sering mendengar nasihat tentang bahaya lisan. Dan momen puasa bulan Ramadan itu mudah-mudahan menjadi tarbiyah untuk kita, khususnya dalam hal lisan ini. Kemudian juga salah satu yang bisa menjadi tarbiyah di dalam hal puasa khususnya di bulan Ramadan adalah membawa kita kepada al-iffah, kehormatan, menjaga kehormatan. Dan itu salah satunya disebutkan di dalam hadis Nabi SAW tentang menikah. Ya, ini ada hubungannya. Kata Nabi SAW, "Ya ma'syaras sabab," ini untuk kaum anak muda. "Ya ma'syaras sabab, man istata'a minkumul ba'ata falyatazawwaj." Wahai anak-anak muda, kata Nabi, siapa yang sudah mampu ya untuk menikah, maka menikahlah. Innahu aghaddu lil basar, karena sesungguhnya dengan menikah itu lebih bisa menundukkan pandangan, wa ahsanu lil farj, dan lebih bisa menjaga kemaluan. Kemudian kata Nabi, wa man lam yastati' fa alaihi bis-shaum, maka siapa yang belum mampu hendaknya dia berpuasa. Artinya di sini para ulama menjelaskan dari hadis ini bahwa orang yang tidak mampu untuk menundukkan pandangannya dengan menikah, juga belum mampu untuk menjaga kemaluannya dengan menikah, fa'alaihi bis-shaum. Artinya diambil kesimpulan dari sini dengan puasa. Puasa adalah jadi wasilah untuk mendidik kita menjaga kehormatan, menjaga wibawa, sehingga terjauhkan dari perbuatan-perbuatan yang tidak dibenarkan dalam syariat. Khususnya dalam hadis ini adalah termasuk di dalam hal berpuasa menjaga mata. Aghaddu lil basar, lebih bisa menundukkan pandangan ya, penggantinya adalah dengan puasa.
Nah ini maksudnya ya, perlu digarisbawahi. Kalau dengan menikah belum mampu, maka gantikan itu dengan puasa supaya bisa menundukkan pandangan. Inilah yang dikatakan oleh Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, "Idza sumta falyasum sam'uka wa basaruka wa lisanuka." Kalau kamu berpuasa, maka hendaklah yang berpuasa itu juga adalah penglihatanmu, kemudian pendengaranmu dan lisanmu. Ini kata Jabir bin Abdullah, karena puasa itu, sehingga dari sini ditunjukkan bahwa puasa itu bukan hanya lapar dan haus, tapi juga menjaga mulut, menjaga lisan, menjaga pendengaran, dan juga harus menjaga mata. Sebagaimana disampaikan dalam hadis ini, kalau tidak bisa, maka hendaknya dia berpuasa. Bahwasanya dengan puasa sebagai pengingatnya, maka mudah-mudahan dia bisa lebih bisa menundukkan pandangan, karena dia berada di dalam keadaan berpuasa. Baik, dan juga banyak sisi-sisi tarbiyah pendidikan yang lain yang bisa dipelajari dari berpuasa secara khusus dan juga secara umum di dalam bulan Ramadan. Demikian juga mengajarkan dan mentarbiyah kita untuk bisa bersikap kasih sayang, bisa bersikap saling membantu, karena di dalam puasa kata Nabi SAW, "Man fattara sha'iman." Siapa yang memberikan makan untuk orang yang berpuasa, ini menunjukkan bahwasanya ada sikap sosial di dalamnya, mendidik kita untuk menjadi individu yang bisa memperhatikan sesama, memberikan kasih sayang, dan juga di dalam sedekah juga seperti itu, sebagaimana nanti di akhir diwajibkan untuk mengeluarkan zakat fitri, itu sebagai bentuk tarbiyah kita, ya, sebagai bentuk tarbiyah untuk memperhatikan sesama. Ya, ada kasih sayang di dalamnya karena kita membantu orang-orang yang tidak mampu dengan mengeluarkan zakat fitri, dan juga zakat-zakat yang lainnya. Jika dihitung dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya, maka diingatkan untuk dikeluarkan di waktu yang telah ditetapkan. Jika itu dimulai hitungan dari Ramadan, maka Ramadan yang saat ini sudah full 1 tahun, maka yang punya kewajiban zakat, dia wajib mengeluarkannya apapun bentuknya. Zakat mal, zakat hewan ternak misalnya, zakat emas dan perak dan yang lainnya, itu sebagai bentuk rahmat, kasih sayang. Selain daripada pensucian hartanya, zakat juga ada bentuk pendidikan rahmat, kasih sayang kepada sesama, dan juga perhatian kepada mereka yang membutuhkan. Demikian yang bisa kita sampaikan, itu yang bisa kita sampaikan di kesempatan kali ini. Disimpulkan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang syahrul Ramadan adalah syahrus sabr. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Sungguhnya orang-orang yang bersabar itu nanti akan ditunaikan pahalanya tanpa batas, bighairi hisab, tanpa batas. Sehingga di sini diambil kesimpulan bahwasanya apa hubungan puasa dengan sabar, ya, atau apa hubungannya sabar dengan puasa? Artinya puasa yang dijalankan dengan kesabaran, kata para ulama, pahalanya pun akan sama dengan kesabaran, yaitu tidak ada batasnya. Demikian yang bisa kita sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan taufik dan kemudahannya untuk kita semua menjalankan bulan Ramadan, khususnya yang tersisa di 10 hari dan malam terakhir. Semoga Allah memberikan taufik untuk bisa mengisinya dan menyempurnakannya dari kekurangan yang telah lalu dengan amal ibadah yang bermacam-macam, sangat banyak. Baca Al-Qur'annya disempurnakan, berzikir, ya, kalau bisa pun ketika tidur itu juga berpahala, ya, berpahala dengan mendahulukan zikirnya. Kemudian juga tidur sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Tentu semampunya, Pak, ya. Iktikaf ini semampunya, jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Kalau lagi baca Al-Quran kemudian sudah berkali-kali kepalanya kayak gini, jangan dipaksa. Ketika
kemudian dia wudhu, balik lagi kayak gitu juga, udah tidur saja. Lebih baik tidur saja. Setelah tidur nanti ada tenaga lagi, lanjutkan. Ya, dan itu sebagian kita juga kadang-kadang merasakannya. Sudah memaksakan diri, tidak bisa juga. Ambil kopi, minum, nggak bisa juga. Udah tidur, tinggalkan tidur. Istirahat lebih bagus. Setelah istirahat nanti baru bisa melanjutkannya. Jadi i'tikaf dan mengisi dengan ibadah itu semampunya. Tetap memohon kepada Allah agar diberikan kemudahan. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Demikian, wallahu a'lam. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf dari segala kekurangan dan kesalahan, mohon dimaklumi. Wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam wa barak ala abdihi wa rasulih nabiyina wa sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.